Jadi kita lihat itu karya Tuhan, keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi sekarang Tuhan bukan hanya memulai lewat bangsa Israel, tapi di abad ini, di hari-hari ini Tuhan mulai karya keselamatan itu bagi Sulawesi Utara, bagi Manado, bagi dunia ini lewat kita. Bisa tangkap itu, amin. Bisa tangkap itu, kita ahli waris di dalam kerajaan Allah, bukan hanya untuk mendapatkan rumah bagus, mobil bagus, uang banyak, itu terlalu kecil. Sama dengan kita bawa gelas di bawah air terjun. Kalau kita hanya mau untuk berkat-berkat yang hanya finansial, sama dengan gelas kongtada di bawah air terjun. Itu terlalu kecil bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi dengar, seperti Tuhan janji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau supaya engkau jadi berkat bagi banyak bangsa. Aku akan menjadi engkau satu bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di udara. Aku akan memusuhi musuhmu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan olehmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Jadi lihat, Tuhan panggil kita menjadi keturunan Abraham di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kecilkan berkat warisan itu hanya untuk yang sementara. Berkat-berkat yang kita bisa nikmati dalam dunia ini Tuhan tahu kita perlukan. Tetapi kalau kita tahu dulu yang terpenting, ada urusan surga bagi jiwa-jiwa. Jadi Tuhan panggil kita menjadi berkat bagi orang luar. Saya bilang tadi mungkin kecil kalau kita bisa menolong, memberikan baju, memberikan rumah, membangun rumah untuk orang-orang yang korban kebakaran. Mungkin itu tidak seberapa dibandingkan dengan begitu banyak korban yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Tapi itu adalah tindakan, dan Tuhan lihat benih itu sekalipun kecil tetap benih, ada kehidupan di dalamnya. Amin. Sebab kita lakukan bukan dengan kekuatan manusia. Segala sesuatu dilakukan dengan kasih Allah, itu benih kehidupan. Percaya, saudara percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya, Tuhan akan menyatakan kasihnya. Supaya orang-orang yang tidak berdaya, bukan soal rumahnya, tapi kalau mereka menemukan bahwa mereka dikasihi, bahwa ada Allah yang peduli. Itu yang kita mau bicara buat kota. Kita mau bicara buat Sulawesi Utara, bahwa ada Tuhan yang peduli. Ada Tuhan yang mengasihi. Amin. Dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Jadi kita dipanggil menjadi anak-anak Allah yang tidak manusia biasa. Bukan Superman, bukan Batman yang bisa terbang-terbang. Kita lebih daripada itu, kita anak-anak Allah. Ada satu kekuatan supranatural di dalam kita karena rohnya berdiam di dalam kita. Amin. Superman bisa terbang-terbang pi tolong orang. Batman merayap di dinding-dinding untuk menolong orang. Kita lebih daripada itu karena kita bukan binatang ya. Kita bukan seperti Batman dan Superman. Kita manusia ilahi. Dia taruh rohnya di dalam kita. Roh itu satu pribadi dari Allah. Roh Kudus itu sama, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga ada di dalam kita, itu sama. Selalu saya bilang tidak ada Roh Kudus KW1, KW2, tidak ada. Hanya ada satu pribadi Roh Kudus, Tritunggal Allah, dan diam di dalam engkau dan saya. Itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Jadi menjalani kehidupan ini kita sudah harus berbeda. Ini tahun 2016. Amin. Apa yang Tuhan mau kerjakan di 2016, seperti kita lihat tadi, Bapak Ibu saya bawa pengertian. Waktu Tuhan mau selamatkan seluruh dunia, maka dia melihat, dia mencari orang dan dia memilih memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Untuk keselamatan bagi bangsa ini, bagi daerah ini, untuk tahun-tahun ini, bagi angkatan di mana kita hidup. Maka Tuhan memilih orang untuk rencananya yang besar. Jadi bukan kita yang bikin program, bikin rencana untuk melakukan sesuatu bagi Allah. Dimulai dari Allah yang punya rencana. Dimulai dari Allah yang berkuasa, maka dia memilih kita semua. Jadi saudara bangga, bersyukur, dan senang bahwa kita dipilih Tuhan untuk ada di dalam rencananya. Semua bersyukur, amin. Jangan hidup buat diri kita sendiri. Kalau kita lihat problem kita, masalah kita, tidak habis-habis. Dengar, itu fasilitas. Supaya kita jangan sombong. Supaya kita jangan merasa nyaman, jalan sendiri, tidak peduli dengan Tuhan. Masalah itu datang, Pak Elia bilang apa? Masalah itu bahasa aslinya ditendang untuk mendekati sasaran.
Siapa yang ditendang? Bersyukur. Ternyata masalah itu ditendang supaya mendekati sasaran. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lanjut satu ayat di Galatia 4 ayat 1. Nah, ini kuncinya. Dengar. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris. Siapa tadi ahli waris? Kita ahli waris. Bilang sama-sama, saya ahli waris. Dengar ini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, masih kanak-kanak, belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Kalau tidak dewasa, tidak akil balik, tidak beda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Hamba itu tidak berhak, dia tinggal dalam rumah tapi dia bukan ahli waris. Hamba cuman dia melayani dan dia lihat segala sesuatu tapi dia bukan ahli waris. Jadi kalau kita tidak akil balik, tidak dewasa, kita tidak punya hak, kita tidak memiliki itu. Kita tidak lihat bagaimana kekuatan Tuhan, bagaimana penghiburan Tuhan, bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, terobosan mujizat. Kita tidak bisa melihat itu kalau kita kanak-kanak. Jadi menjadi tua itu pasti. Tahun 2016 ulang tahun nanti lilin berubah, bertambah terus. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi dewasa itu pilihan. Kalau datang masalah, bagaimana sikap kita? Kalau masih cengeng, masih bahasa kedokteran bilang irritable, bahasa sehari-hari bilang apa ya? Bukan peka, gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi. Ya, bahasa Inggris atau bahasa kedokteran itu irritable. Ya, tidak tenang. Itu kanak-kanak. Tapi kita harus ambil keputusan untuk dewasa. Bagaimana keputusannya supaya kita dewasa? Itu pilihan kita. Ada orang yang konsultasi dengan saya karena jarak jauh dari lewat handphone, konsultasi begini. Jadi kalau kita sudah persembahkan yang terbaik buat Tuhan, hidup kita sudah berikan buat Tuhan, apakah jaminan bahwa tidak ada masalah? Apakah jaminan semua bisa jalan baik-baik? Saya bilang tidak jamin, Tuhan tidak jamin bahwa tidak ada masalah itu. Kebetulan dia tidak dengar di sini khotbah tentang masalah itu fasilitas, dia tidak dengar, dia di kota lain. Saya bilang bukan jaminan, Tuhan tidak jamin bahwa kalau engkau sudah persembahkan hidupmu kepada Tuhan, engkau ahli waris, engkau anak Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada jaminan. Tapi bahwa lewat itu engkau punya keputusan untuk hidup di dalam apa yang Tuhan sediakan. Jangan dengan keterbatasan kita tetapi dengan sumbernya dari Tuhan. Ya. Jadi mengatasi segala sesuatu. Nah dia bilang saya begini, mungkin saya ceritakan sedikit supaya Bapak Ibu boleh dapat gambaran. Dia bilang saya begini, Ibu Leni pernah enggak ada salah paham dengan suami, ada pertengkar dengan suami? Pastilah, suami istri pasti. Jadi bagaimana kalau ada baku marah kau mau berdoa sama-sama bagaimana? Baku marah kok mau berdoa sama-sama bagaimana? Dia bilang kalau dia lagi marah dia enggak mau berdoa sama-sama istrinya. Nah saya bilang begini, berdoa sama-sama itu perlu enggak? Sangat perlu. Berdoa sama-sama perlu karena kita mau rumah tangga kita diberkati, usaha kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Nah jadi waktu timbul koslet jangan sampai kebakaran, harus dipadamkan. Kita singkirkan itu masalah, kita lihat Tuhan. Bahwa kita bukan hakim untuk mempersalahkan orang lain, tapi kita perlu Tuhan. Jadi kita harus berdiri untuk berdoa bersama-sama, singkirkan masalah dulu, sembah Tuhan. Bisa enggak kalau udah marah sembah Tuhan? Makanya jangan dendam, marah bisa, jangan amarah. Amarah tuh enggak mau stop. Itu 100 voltase marah tinggi. Tapi kalau marah untuk sesuatu yang salah itu pasti ada. Tapi kalau amarah itu hilang hadirat Tuhan. Marah boleh, tapi jangan sampai amarah, benci, dendam, kita tidak bisa berdoa. Jadi kalau ada sesuatu yang salah, kita singkirkan itu, kita datang dan kita berurusan dengan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita sembah Tuhan, percaya hadiratnya menyembuhkan kita. Apa yang tidak beres dalam kita itu Tuhan singkirkan. Jadi tadi waktu menyembah, dari sini worship leader Daud bilang Tuhan baik. Jangan di sana protes Tuhan baik apa? Kita lagi bergumul di sini. Jangan, sama-sama katakan
Jadi dalam penyembahan itu semua harus menyembah Tuhan. Tuhan baik, Tuhan terima kasih. Merindukan Engkau seperti rusa merindukan sungai. Kita cari Tuhan, singkirkan semua yang membebani hati kita. Kita tinggikan Tuhan, katakan Tuhan baik. Itu iman, itu adalah perkataan yang di atas firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi waktu kita menggemakannya, kita makan hasilnya. Tuhan baik, setia. Perkatakan itu, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Nah mari kita lihat lebih lanjut. Semua ingin bertumbuh.